Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 24 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Pandeglang membangun 377 ruang kelas baru. 4.500 personil Polri dari Polda Banten siap diterjunkan dalam pengamanan tahapan pemilu 2024. Sejumlah alumni SMK 17 Agustus Rangkas Bitung ditolak masuk kerja karena ijazahnya diduga palsu. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Polda Banten akan mengerahkan 4.500 personil dalam operasi Mantap Brata guna mengamankan seluruh tahapan pemilu 2024 agar berjalan aman dan damai. Ke-4.500 personil ini berasal dari Polda Banten, Brimob, dan seluruh Polres di wilayah hukum Polda Banten. Berikut laporan Rana Kabani dari Radio Pas FM Cilegon. Untuk menjamin terselenggaranya tahapan pemilu yang aman dan damai, Polda Banten telah melaksanakan operasi terpusat yang diberi sandi Operasi Mantap Brata. Dalam perbincangan di Radio Pas FM, Ibtu Yuda Pranata, mewakili Bid Humas Polda Banten, mengatakan demi lancarnya pelaksanaan Operasi Mantap Brata Pemilu 2024, ada sejumlah komponen yang disiapkan Polda Banten, yaitu siap Piranti Lunak, siap Posko, siap Lat Praops, siap kondisi Kamtipnas, siap personil, siap logistik, dan siap masyarakat. Berikut penjelasan Ibtu Yuda Pranata. Yang telah disiapkan oleh Polda Banten dalam pelaksanaan OMB Pemilu 2024 itu ada 8 komponen yang dikenal dengan Asta Siap. Yang pertama adalah siap peranti lunak, seperti administrasi dari perencanaan sampai dengan konsolidasi atau selesai operasi. Selanjutnya yang kedua, siap posko, sebagai tempat pusat mengendali operasi beserta sarprasnya. Yang ketiga, siap Lat Praop, yaitu pelaksanaan guna meningkatkan keterampilan. Lalu keempat, siap kondisi Kamtipmas, yaitu administrasi dokumen dari awal hingga akhir operasi. Yang kelima, siap personil, yaitu kita menyiapkan personil yang akan dilibatkan dalam setiap tahapan yang akan dilaksanakan selama pemilu berlangsung. Lalu keenam, siap logistik, yaitu menyiapkan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan pengamanan. Yang tujuh, siap anggaran, yaitu menyiapkan anggaran yang akan digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, siap masyarakat, yaitu kesiapan kesatuan untuk memberdayakan masyarakat untuk dapat menciptakan Kamtipmas guna mensukseskan pemilu yang aman dan damai. Berdasarkan Indeks Keamanan Badan Intelijen Keamanan Polri pada pemilu kali ini, wilayah Polda Banten dikategorikan sebagai daerah rawan prioritas 2 atau daerah kurang rawan, yaitu kondisinya relatif aman tetapi tetap harus waspada. Sementara itu, untuk kenyamanan masyarakat saat melaksanakan hak pilihnya, Polda Banten telah menyiapkan 4.500 personil untuk mengamankan seluruh TPS yang ada di wilayah hukum Polda Banten. Untuk kenyamanan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya, Polda Banten telah menyiapkan sebanyak 4.500 personil yang terdiri dari personil Polda Banten, Polres jajaran, dan BKO dari Korbrimob untuk mengamankan seluruh TPS yang ada di wilayah hukum Polda Banten. Ibtu Yuda mengatakan keamanan dan kelancaran pemilu tidak hanya tugas Polri semata, pihak kepolisian juga berharap peran serta masyarakat demi terciptanya pemilu 2024 yang lancar, aman, dan damai. Untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, bukan hanya tugas TNI Polri atau pemerintah saja, tentunya perlunya adanya peran aktif seluruh anak bangsa, sehingga cita-cita untuk terus melaju menuju Indonesia maju dapat tercapai. Saya Rana Kabani, Pas FM Cilegon untuk Berita Banten. Pendengar, tahun ini pemerintah Kabupaten Pandeglang membangun sebanyak 377 ruang kelas baru atau RKB melalui program rehabilitasi sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan Pemkab Pandeglang di bawah kepemimpinannya terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan setiap tahunnya. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Tahun ini pemerintah kabupaten atau Pemkab Pandeglang membangun sebanyak 377 ruang kelas baru atau RKB atau program rehabilitasi sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar atau SD, hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan Pemkab di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Tanto Arsono Arban terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan setiap tahunnya. Program pembangunan sarana prasarana di sektor pendidikan. Ini program primadona selain dari kesehatan dan infrastruktur jalan. Jadi pemerintah Kabupaten Pandeglang terus-menerus selalu melakukan pembangunan sarana prasarana di semua tingkatan. Ya, jenjang dari pendidikan anak usia dini, lalu di sekolah dasar dan di sekolah menengah pertama. Pemkab menurutnya melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun ini membangun total 377 RKB dengan rincian jenjang PAUD sebanyak 30 unit, jenjang SD 270 unit dan jenjang SMP 70 unit. Dari semua yang kami lakukan di tahun ini saja ada 377 ya, ruang kelas baru di tingkat jenjang PAUD 30, di sekolah dasar ada 270 dan di sekolah menengah pertama ada 70 ya, ruang kelas baru yang kami bangun. Ia menegaskan pembangunan sarana prasarana ini merupakan bentuk komitmen Pemkab mencetak generasi bangsa yang unggul dan berprestasi. Selain itu, program ini merupakan upaya untuk peningkatan akses atau daya tampung dalam pemenuhan ruang belajar yang memenuhi standar agar anak didik merasakan aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Proses kedepannya kita akan terus berkesinambungan, terus berproses untuk pembangunan di dunia pendidikan agar mencetak generasi yang berakhlakul karimah, profesional, punya integritas agar kita menghadapi Indonesia emas, Banten emas, dan Pandeglang emas di 2045. Selain sektor pendidikan, Pemkab Pandeglang juga menyatakan akan terus melakukan pembangunan di sektor lainnya sebagai wujud tanggung jawab dan wujud keseriusan dalam melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, sejumlah alumni lulusan SMK 17 Agustus Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, ditolak masuk kerja karena ijazahnya diduga palsu. Para orang tua alumni pun mendatangi pihak sekolah untuk meminta pertanggungjawaban. Pihak sekolah pun mengakui bahwa ada masalah dalam ijazah tersebut. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Sejumlah alumni dari SMK 17 Agustus di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten ditolak kerja karena ijazahnya diduga palsu. Orang tua alumni tersebut pun mendatangi sekolah untuk meminta pertanggungjawaban hingga mengadu ke polisi. Salah satu orang tua alumni, Ujen Priyatna, mengatakan dugaan ijazah palsu terjadi ketika anaknya ditolak saat melamar kerja. Kasus ini menurutnya juga terjadi pada 8 alumni lain. Dia mengatakan anaknya dan 8 orang lain merupakan siswa lulusan tahun 2022. Dia menuntut pihak sekolah segera menyelesaikan masalah ijazah tersebut. Sementara itu, Kepala SMK 17 Agustus Rangkas Bitung, Anita Lestari Rahayu, membenarkan bahwa ijazah tersebut bermasalah. Dia mengatakan permasalahan terletak pada tanda tangan kepala sekolah di ijazah itu. Anita mengatakan SMK 17 Agustus Rangkas Bitung merupakan bagian dari sekolah induk yang berada di Pandeglang. Dia mengatakan ijazah seharusnya ditandatangani oleh kepala sekolah induk. Namun menurutnya kepala sekolah induk sedang sakit dan tidak bisa menandatangani ijazah, maka penanggungan jawab SMK 17 Agustus menjiplaknya agar ijazah bisa segera diserahkan ke alumni. Anita juga membenarkan sempat terjadi keributan ketika pertemuan dengan orang tua alumni. Dia mengatakan pihak sekolah akan menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, Kapolsek Rangkas Bitung AKP Pipi Iwan membenarkan adanya aduan dari para orang tua terkait dugaan ijazah palsu. Polisi akan menindaklanjuti aduan tersebut. Ia mengatakan belum bisa dikatakan palsu karena ijazah tersebut harus diuji laboratorium forensik dulu. Demikian Puja Pamungkas, Gens Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.